cocok sama diri kita juga. Misalkan emang aku lihat juga nih, lihat peluang, lihat orang, tapi jangan sampai FOMO ya. Jadi aku nih kalau misalkan aku datang ya, itu adik-adik kelas semua udah tahu nih mereka harus ngeluarin duit. Iya. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Kita kedatangan bintang tamu kali ini ya. Multi talenta. Bukan multi level, Web. Bukan. MLM. Multi talenta ya. Penyanyi Jadi, iya. penyanyi iya. Pemain sinetron iya. Iya. Pelawak iya. Iya. Pengusaha juga iya. Ya Allah, Amin. diborong semuanya Diborong nih. semuanya. Udah, langsung Siapa sambut lagi? aja. Loli Unyu. Manggilnya apa nih? Loli Unyu apa Loli owner cafe? Terserah, Oh, suka-suka aja ya. Jadi, Alhamdulillah baik, Bapak owner, Ibu owner. iya, terima Masya kasih Allah. udah mau datang Ibu ke sini Ana, ya jauh-jauh Iya. dari Depok. Ini kesibukannya apa aja sekarang, Bu Ya, Loli? biasa lah ya kalau kesibukan kita mah. Ya kalau misalkan konser, ada konser. Biasalah syuting sambil ngembangin bisnis. Oh, gitu. konser masih ya? Konser Terakhir alhamdulillah. bikin single apa album tuh ya saya lihat ya? Rencana ya aku akan lagi proses bikin single. Ya, karena kan supaya nggak nyanyiin lagu orang terus Iya, kan iya, gitu. Bayar ini ya, royaltinya mahal ya kalau nyanyiin orang terus. Enggak sih. Enggak, kalau kita kan off air ya. Oh, gitu ya. gitu. Aku gak ngerti soalnya, makanya aku tanya. Enggak sih. Jadi selain jadi penyanyi masih jadi pengusaha gak nih? Masih Iya. gak jalan gak usahanya? Masih alhamdulillah, karena kan kalau apa ya, kalau dagang tuh aku emang suka jiwanya dagang, dan nyanyi juga hobi gitu. Jadi buat aku walaupun misalnya aku kadang-kadang sibuk nyanyi atau sibuk di dunia entertain, tapi bisnis aku tuh aku nggak tinggalin gitu. Yang Nah, penting terus, aku udah suruh tim aku handle gitu. oh ya, ada yang jagain lah Ada sekarang. yang urusin gitu. Ada berapa usaha sih sekarang? Kalau untuk sekarang sih ada 3, 4. Kan terakhir kita ketemu tuh apa? Yang manis tuh Sama waffle. Kravel ya, Kravel. Iya. Nah sekarang aku yang pedes-pedes. Oh, yang Nanti kan mau pedes-pedes. dibahas ya. Yang pedas-pedas. Iya Yang benar. pedas apa tuh? Yang pedes-pedes tuh apa tuh Bu Oner? Mercon Coachella. Mercon Coachella, tetap mercon Tetap, Coachella. ya gitu. Supaya orang tuh kayak terngiang-ngiang Iya, ya kan. Aku sempat lihat itu kayak di prasmanan gitu gak sih? Iya, kalau itu yang cowoknya? offline-nya Bu. Oh itu offline-nya. Ada yang online-nya juga. Ada sekarang, biar seperti di si Uma ya. Seluruh Indonesia jadi bisa orang cobain. Oh, online-nya ada berarti frozen. Dikemas berarti. Frozen. Betul banget. Iya. Kalau offline kayak buka di sini, buka di sana, wow terlalu. Iya betul. Terlalu Kosnya banget gede ya. aku ya, banyak banget yang harus aku pikirkan. Makanya aku bilang offline-nya sih nggak usah terlalu banyak, tapi supaya bisa menjangkau lebih luas, mending online kan ya. Apa nama ininya? Nama Brandnya? ya itu Mercon Mercon Coachella. Coachella. Tadi udah bilang dia Mercon Coachella. Itu apa sih maksudnya? Oh makanannya. Ceker atau apa? Ya ceker juga ada, dakbal, cumi, ayam suwir, paru, ikan Jadi ke cakalang. lauk-lauk gitu ya. Lauk-lauk, jadi kayak bisa dimakan pakai nasi gitu. Kalau yang kamu pakai nasi tetap Ya boleh. terserah. terserah. Jika mau keluar negeri gitu kan, misalkan pengen makan Indonesia bisa dibawa. Buat berapa hari tuh kalau yang online itu? 1 minggu kali ya kalau di minggu. suhu ruang. Tapi kalau di kulkas mungkin bisa sebulan. Berarti bisa ya dikirim ke seluruh Indonesia ya? Bisa dikirim ke Indonesia. Tapi aku juga lagi bisnis baju juga. Oh ada bisnis baju baju. gamis. Jadi sesuai dengan ya aku suka pakai gamis. Aku kemarin tuh sering banget tuh yang nanya, kalau lagi gamisnya lucu-lucu, gitu akhirnya terbesit buat buka bisnis Gamis. itu gitu. Tapi kayaknya emang emang pinter ngeliat peluang ya atau bener. memang ngikutin yang lagi Lagi viral tren. lah atau apa lagi ngetren lah atau gimana? Itu juga sih, tapi lebih kayak ke cocok sama diri kita juga. Misalkan emang aku lihat juga nih, lihat peluang, lihat orang, tapi jangan sampai FOMO ya. Tapi terus kita balikin lagi ke diri kita gitu. Terus apa namanya dari SDM-nya juga pastinya kan. Sama kayak misalkan kalau kayak baju gamis emang aku juga pakai gitu. Itu produksi sendiri atau memang apa Ada namanya joinan sama maklon. Produksi sendiri aku. Produksi sendiri. Produksi sendiri, bener ada tukang jahitnya Iya ada sendiri. tukang jahitnya gitu oke. supaya apa namanya. Jadi modelnya juga aku jadi kayak nggak pasaran kan. Walaupun nantinya banyak di pasaran tapi pertamanya dari misalkan aku pengen bikin kayak gini nih. Kayak gitu.
nanti baru di iniin gitu. Berarti sekarang ada bisnis apa, F&B-nya, mercon, mercon, terus fashionnya, fashionnya, baju, baju. gamis, terus apa lagi tuh? Habis itu ya itulah kayak apa namanya, ini kan kalau toko plastik sih udah lama ya. Oh Itu udah mah ada toko plastik udah juga. ada, tapi itu mah aku kayak partneran gitu. Jadi aku nggak ke situ, jadi aku tinggal cek-cek aja gitu. Kayak gitu sih. Ini udah jadi pembisnis Iya, ya. Terus tapi kan orang awalnya kenal di dunia entertain ya. Iya. Awalnya gimana sih? Sebenarnya sih aku kalau di dunia entertain ini udah mungkin 10 tahun lebih. 10 tahun. Iya. Berarti 2014. Iya, itu udah belasan tahun. Dan aku tuh kayak awal-awal tuh kayak syuting tuh kayak syuting sinetron di Sinet Tuyul, Jin dan Jun, Aladin ala Kadam, Joko Tingkir, layar lebarnya juga kayak Kuntilanak 2. Umur Bapak Onri Bono berapa? 30. 30 ya, mungkin saat belasan tahun aku udah itu. Tapi hebat udah jadi pengusaha muda. Ya, Ibu. Cocok nih buat contoh. Kita muji-mujian. Emang Ibu Onar umurnya berapa sekarang? 33. Beda dikit lah. Beda dikit. Maksudnya berarti pas aku syuting masih remaja atau lagi pacaran atau lagi merintis atau lagi ngapain tuh 20 tahunan. Oh iya 2014 kita baru pacaran. Baru pacaran. Oh my god ya. Berarti kayak masih ini ya gitu. Nah aku lagi berjuang itu. Loh, lagi Syuting. berjuang Syuting ya. pertama atau memang udah banyak syuting 2014 itu? Syuting ini sih dulu aku tuh apa namanya stripping. Oh stripping. Berarti benar-benar jalan pagi pulang pagi dong? Iya tiap hari zaman dulu tuh kayak gitu syuting stripping. Kayak bisa berangkat pagi pulang pagi bener-bener. Cuman ya belum kayak sekarang kan udah ada kendaraan dan lain. Kalau dulu enggak aku kayak naik transportasi umum. Bis gitu ya. Iya. Gojek belum ada. Belum ada Gojek. Belum Kalau ada. sekarang udah ada Gojek. Gampang Itu ya. aku angkot, Metro Mini. Karena sebelum kereta syuting api. casting dulu aku kan. Kayak nggak pernah mungkin casting tiba-tiba juga. casting. Aku kayak stripping casting dulu. Tiap hari. Kalau sekarang kan kita zaman digital ini kayak orang by sosmed mereka udah bisa apa sih namanya kayak ngeliatin diri dia kan bakat Menampilkan, dia ya, gitu. perform. Dulu kan nggak bisa kayak kita datang casting, Iya. bawa profile, bawa foto gitu. Ya emang serba manual dulu ya. Iya, ininya. datang ke PH, bawa foto, naik turun angkot, bus dan lain-lain. Itu aku udah lewatin. Terus katanya aku dapat info nih, katanya awal-awal ke Jakarta ini emang pernah kena tipu atau seperti apa sih? Gimana ya, bukan kreatif sih. Jadi kayak awal-awal itu aku kan belajar teater. Nah, teater sama kalau nggak salah di Taman Ismail Marzuki itu awal-awal banget tuh aku dari kampung nih. Katanya mau tampil di depan Pak Presiden. Pada saat itu Pak Presiden kita Berarti Mas Jokowi nggak sih? wih, udah apa 2014 SBY kan? berarti. Bukan. Soekarno. Pak Susilo Bambang Oh, Yudhoyono. Iya, tahun SBY. berapa tuh? Tahun berapa itu SBY benar? SBY ya. Benar SBY ya. Iya, Lupito naik juga dalam beta ya, Nek. Terus habis itu udah latihan tuh kan, aku pulang pergi dari Rangkas Bitung naik kereta aku ke kota. Karena aku belum standby, karena kan aku kayak belum ya di Jakarta aku belum ada pekerjaan, jadi aku pulang pergi nih. Bukan casting, latihan. Kan kalau latihan itu kita belum ada pemasukan ya. Jadi aku tinggalin dong yang di kampung. Pulang pergi latihan mulu pas mau tayang mau tampil tiba-tiba batal. Batalnya memang acaranya batal Iya, apa? udah latihan aku ya ada satu bulan kali bolak-balik udah gitu kan kita ya udah pengumuman di kampung lagi kan kayak mau Udah ngapain. euforia lah ya. Iya kan pada kamu tuh gitu mau kemana ini mau Mau Tampil di depan presiden mau gitu. acara lah mau syuting atau mau apa gitu kan. Wow udah heboh banget kan tiba-tiba nggak jadi. Ya kan, aduh gimana ini ya, aduh malu udah ini udah aku putuskan. Kan aku dulu ada usaha kayak kosmetik di kampung ya gitu kan, aku memang dari kecil sampai sekarang kecil ya. Emang usaha aku tuh dari dulu, jadi zaman sekolah juga aku disebutnya hantu kredit ibu bapak ya. Oh, karena narikin kredit jualan. Aku sampai guru pun kredit ke aku gitu. Kredit apa aja, kosmetik, baju. Jadi aku nih kalau misalkan aku datang ya, itu adik-adik kelas semua udah tahu nih mereka harus ngeluarin duit karena aku kreditin harian kan berarti 2.000 3.000 gitu. Ya ibu hantu kredit udah tuh dicatat sama mereka udah langsung pokoknya ngeliat muka aku pasti mereka duit gitu. Itu dari zaman sekolah aku udah gitu. Nah otomatis kan aku tinggal tuh udahlah aku bertahan aja di Jakarta, belum ada kerjaan aku di Jakarta, ya udah aku bawa bekal seada-adanya aja yang aku pegang gitu kan dari hasil jualan aku. Nah udah akhirnya pokoknya aku harus bertahan, pokoknya aku dalam hati nih kalau aku belum sukses aku gak bakal balik. Iya pada saat itu tuh mau kayak mana lah aku di Jakarta.
Akhirnya aku ya udahlah, syuting belum ada, ini belum ada. Aku ini kerja dulu lah gitu. Kerja aku di Ramayana ceritanya. Oh sempet kerja jadi Sempet. karyawan di SPG. di Mas retail. Ege, jadi ada dulu Kidimini namanya permainan anak. Oh Nah, iya. aku jaga di situ. Kalau sekarang time zone lah ya. Mungkin, ya tapi itu ada orang-orang ini juga 8 orang. Aku untuk bertahan sambil menunggu aku casting. Oh. Gitu. Sambil menunggu aku maksudnya impian aku tercapai. Ah. Jadi kalau misalnya impian kalian tertunda, jangan patah semangat gitu. Yang penting kalian terus aja gitu. Walaupun emang berjalan dulu kan. Yang mungkin dari apa yang bisa kalian ambil. Kayak misalnya aku nih, aku pengennya jadi seorang entertain. Tapi mungkin nggak pada saat itu juga. Ya udah aku kerja yang lain dulu. Kerja apa aja aku kerjain, dari mulai aku jadi OB di kantor, kayak harus mulai lagi kan, jadinya aku jadi kerja di Kidimini gitu-gitulah pokoknya. Berarti awal mula ke Jakarta memang pokoknya mau ke entertain, mau jadi entertain, artis mau gue jadi lah ya. artis pokoknya. Tujuan utamanya gitu Tujuan ya. utamanya itu. Oke. Tapi saking aku kuatnya, mau gimana pun, mau aku nggak ada job segala macam, aku tetap bertahan. Di Jakarta pokoknya, ya, mati-matian Iya. pokoknya ya. Mantap. itu benar-benar sempat ada di masa aku nggak punya duit, nggak pegangan, benar-benar mau makan. Hah? Itu belum ada gitu, karena kan aku ini juga ya sandwich generation. Kayak aku benar-benar harus, aku struggle banget lah di kota ini. Akhirnya aku kayak pernah satu titik aku belum gajian merenya gitu, kalau bahasa sekarang mah. Aku tuh udah nggak pegang uang gitu, udah bingung mau makan. Sampai-sampai aku kayak pinjam aku 10.000 ke tetangga depan. Itu kayak apa namanya, Tetangga kayak dia kosan. masih muda juga. Kosan Kos-kosan ini ceritanya, kos-kosan aku ini mah gede. 3x3. Bagi 4 kali ini kos-kosannya gitu kan. Hmm. Terus aduh gimana ini, mau pegang malu belum gajian. Jadi aku beranikan karena dia seumuran lah ya. Terus habis itu Beb, aku pinjam dulu ya buat hari itu juga, karena aku tipikal orang yang nggak suka ngutang. Ini udah gimana lagi gitu kan, uang belum gajian lah pada saat itu, pinjam aku 10.000 buat makan hari itu juga karena aku belum megang uang gitu. Terus habis itu udah baru tuh gajian, ya udah gitu. Dia pas aku ketemu dia, wah Loli kata dia, aku diundang dia suaminya IO, dia punya IO di Jogja. Terus aku diundang jadi bintang tamu. Beb inget gak dulu, iya Loli kamu apa, alhamdulillah ya kata dia, kata si Farah ini. Ya jadi aku pernah ada titik itu. Iya. Seperti Sama itu. banget kayak aku dulu kerja. Iya, Aku iya. dulu seminggu sebelum gajian aku minjem temen Ya kan? buat biaya hidup tuh di Jakarta dulu. Cuma Betul. 50.000, nggak banyak, 50.000 buat seminggu gitu. Aku baru 2 hari gajian udah minjem. Itu sih ini kayak keterlaluan ya. Emang kebangetan. Iya, Sa. Dia kebangetan emang. Ini kali kasih ibu kali Bu. Enggak, jadi dulu tuh pas ketemu ya ketemu dia pacaran 3 bulan baru ketahuan. Oh lu banyak hutangnya gitu, makanya kita bisnis. Oh gitu, tekanan ya. Iya. Tapi kan jadi- sebagai cewek normal biasanya kan kalau tahu cowoknya banyak hutang tinggalin Iya kan. benar. Ya Jadi dulu aku tuh Ilfil. gajian tuh kan 1,5, tanggal 1 gajian tanggal 5 koma. Ini rasain banget aku. Ini 1,2 aku dulu. Dia 1,5 Bayangin. utangnya 3 juta tiap bulan. Jadi gaji apa utang gedein utang. Iya. Jadi gitu. gini bedanya Kak, Ibu Loli. Kalau Ibu Loli kan usaha buat nge-cover buat syuting nih. Biaya syuting kan pasti casting kan biaya, pakai Iya, biaya kan bener. pasti kan. Nah, kalau dia ini kerja buat bisnis dari dulu. Oh. Iya, Jadi jadi uangnya habis ke gajian situ-situ buat aja. beli Bikin bisnis, usaha, bikin gitu. usaha. Gitu. Gagal, coba lagi, Tapi gagal, hebat. coba lagi. Hebat sih Ibu. Hebat Tepuk juga Ibu tangan. Owner Tepuk juga tangan dulu hebat buat kita dong. semuanya. Jadi ya kalau dengan kegigihan mah insya Allah ya kita Insya Allah. sampai juga ya. Yang penting kita di jalan yang baik. Betul. Ya betul. kan? Ha. Walaupun emang kita kayak sebenarnya itu nggak mungkin, tapi ya kita mah yakinkan diri kita aja gitu. Iya. Karena yang bisa yakinin diri kita kan. Betul. Ya, siapa lagi? Iya, kalau orang paling ya nggak mungkin lu lah. Ah. Orang dulu sama Ah. dua. Paling lu makan ini gitu. Orang mah kita susah dijauh-jauhin, kalau udah kita seneng kan juga datang sendiri. Iya dah kayak gitu. Nah ya tadi tuh kata ibu kan kalau di banyak utang ditinggalin. Nah ibu Iya, gimana? aku enggak. Aku Enggak. malah karena gini, kan aku sama dia gajinya lebih gedean aku kan. Jadi gaji aku kalau nggak salah 2,9, dia 1,5. Ya kan? Aku bingung nih, namanya orang rantauan kan ditraktir. Aku juga sama, sandwich. Sandwich. Nah, aku tiap malam ditraktir kan seneng ya, tapi ada yang aneh. Jadi dia maaf ya aku mau jadi dia tuh kalau traktir malam-malam tuh ngeluarin uang dari kayak plastik perapatan gitu Bu Oner. Ternyata itu uang kasiran dipakai sama dia buat jajanin aku. Terus aku tanya dong, Minjem. Iya, 2 hari kemudian baru diganti. Aku tanya,
ini duit apaan? Loh, kok aneh banget gitu loh. Kalau uang sendiri nggak mungkin dong Bonar, diplastikin kan. Barulah dia jujur, baru dari situ keuangan dia aku pegang semuanya. Jadi kita mulai hemat, makan sepiring berdua, kayak gitu-gitu. Banget. Itu belum merit? Masih pacaran baru 3 bulan. Pacaran. Berarti sama-sama beruntung sih dua-duanya. Beruntung banget bukan? Iya. Emosi. Tapi kakak Bono juga beruntung maksudnya tamu yang suka suka berjuang bisnis. Sebenarnya kita butuh itu ya emang partner kan. Iya betul. Kalau kita ketemunya laki udah kaya belum tentu juga seleranya kita gitu kan. Betul ya. Jadi memang dari awal kenapa aku tetap kekeh sama dia karena ketika kita pertama kali ketemu nih di jembatan Kalibata itu ya jalan. Kalibata ya. Malam-malam kita namanya jembatan cinta gitu. Jembatan Kalibata tuh masih ada flyovernya. Kenapa harus di jembatan? Kenapa harus di jembatan? Kenapa? Gak ada tukang jajan. Gak ada tukang jajan lewat. Asik aja sedih ya. Capek gitu ya kan. Gak jajan ke jembatan. Ya, jadi dari pertama kali kita jalan itu kita udah ngomongin mimpi berdua. Jadi aku pengennya punya rumah gini kan aku gak punya rumah dulu. Aku pengen punya rumah gini-gini. Menghayalnya di jembatan Kalibata berdua. Jadi dari situ tuh bawahnya tuh rel kereta. Iya, tinggal jorokin doang udah kan. Terus dari situ tuh aku ngerasa aku tuh selama ini ngerasa berjuang sendiri kan, kayak aku biayain keluarga gitu. Nah ternyata ada orang yang punya pemikiran lebih jauh daripada aku gitu, bahkan mimpi dia lebih gila dari aku. Akhirnya kayaknya aku cocok nih klub, ya udah pacaran kita. Makanya dari situ aku ngerasa aku gak akan berjuang sendiri lah gitu. Hebat banget. Nah itu yang aku bilang sama-sama beruntung. Karena posisi aku dulu sempat ngayal juga di jembatan Sarinah. Di jembatan juga nih. Ini tapi kan berdua. Kalau aku mah sendiri aja. Ngayal gini aja di sini. Iya, itu mobil lewat. Mobil lewat. Kalau ketemu orang lagi di jembatan, itu pasti dia lagi ngayal. Tanyain aja, Bang lagi ngayal apa gitu. Saya aku udah sempat di Jakarta Pusat kan. Itu aku ya di Sarinah itu kan. Kalau orang kan makan chicken aku makan es krim doang kan. Karena emang gak pegang, cuma pengen menter aja gitu. Bukan menter, pengen ngeliatin gitu kan. Jadi aku tuh jam 12 malam kan gabut, aku ngehayal tuh di situ. Ngeliat, ya Allah aku bilang, bisa gak ya gitu aku taklukin Jakarta ini gitu kan. Itu pakai style jepit Bu, pakai beli tidur. Karena kayak di kontrak kosan itu sempit banget, pengap, harudang gitu kan. Orang lebih kecil dari ini, empat ini kali. Jadi aku jalan aja sama temen aku, jalan tuh kan. Dari kosan tuh ke sana tuh aku tinggal jalan. Ya itulah di jembatan itu aku duduk-duduk gitu kan. Ya udah tuh sambil biasa malah dengan Ibu dan Bapak juga kayak ngayal. Ya kan ini mobil lewat gitu kan. Ya Allah, masa kita gak bisa ya gitu, pengen gitu ya jadi salah satu yang punya mobil juga gitu kan. Sama kayak itu juga sih. Tapi pada saat itu ya rekening mah ini ya di bawah 0 kan ya. Iya benar. Kan bonus lagi minus tadi. Iya gitu, itu lagi gak ada. Tapi ya itulah kalau beruntungnya mungkin berdua, kalau aku sendiri. Itu juga alhamdulillah karena kadang-kadang itu kita kalau sendiri tuh ada di saat kayak Gamut gitu. Ya. Butuh pas saling support, saling nyemangatin. Karena apalagi perempuan musuhin banget, naik turun. Kayak kita lagi lagi mager, lagi apa. Kalau dengan adanya pasangan menurut aku tuh saling gitu loh. Iya benar. Nah kalau Bu Onder gimana yang untuk supportnya siapa? Nah ya di sendiri udah gitu. Di sendiri belum kalau abang menurut aku karena yang tadi kakak bilang itu abangnya ini punya mimpi yang tinggi, yang gila. Gila sih dia mah, bukan ya, tinggi itu, lagi ya. yang padahal mungkin kayak kita belum kepikiran kan. Nah sebenarnya itu perlu. Jadi itu sebenarnya bukan itu bagus ketika laki-laki punya mimpi gitu. Jadi termotivasi. Bayangin kalau kita ketemu laki-laki yang nggak punya mimpi kayak ya udahlah ngalir. Segan mati tak mau. Iya, kayak kita makin aja kan perempuan karena kita perasa gitu apa-apa kayak kalau ini tuh ngikutin rasa. Tapi kalau laki-laki kan kalau udah itu kayak plan gitu bagus. Jadi pas ketemu yang sama-sama makanya alhamdulillah jadi lah gitu. Jadi kayak kita yang diwawancara ya. Iya ya, kebalik gawat. Iya. Oh jadi kita yang wawancara ya. Emang kita kalau dari nol itu gimana nyambung ya. Enggak, bukan kita yang tiba-tiba dari keluarga orang kaya misalnya dikasih bisnis beda. Kalau kita dari nol ini benar-benar tahu nih apa yang kalian jalanin, apa yang tahu Loli rasain, lewatin, gimana bangun sesuatu ya. Walaupun memang nilainya kita belum sama tapi ya di titik yang alhamdulillah yang kita dulu tuh kayak nggak nyangka nyangka banget sih. Bukan karena
dia itu sebelum ketemu aku kan udah nyoba banyak bisnis kan. Tapi memang berhasilnya sama saya. Karena saya orangnya nggak bisa konsisten. Karena terlalu banyak ide, jadi kayak semuanya pengen dijalanin gitu. Padahal kita kan harus fokus. Nah itu juga yang aku rasain ketika punya partner. Ini ya kalau belum punya partner ya insya Allah nanti punya gitu ya. Maksudnya ketika kita punya partner itu ya kalau cewek ada moodnya tuh gampang banget down kan. Nah ketika itu tuh cowoknya yang buat nge-up gitu. Jadi itu yang aku rasain ya kita saling backup. Betul. Tapi tadi kan sebelum ke Jakarta udah punya bisnis kosmetik. Kenapa ditinggalin? Ya kan mau jadi artis. Iya kan mau jadi artis. Terus nggak ada yang pegang lagi kosmetiknya waktu itu? Enggak. Jadi ya itu udah. kayak kredit gitu kan ya. Jadi Kamu tahu kredit gak? Tahu. Iya yang biasanya bukunya panjang itu bukan sih? Iya jadi gitu. Tapi aku udah punya orang, udah punya asisten, udah satu juga. Udah punya asisten. Bawa kosmetik berat banget. Asupnya sewadah gitu kan apa namanya? Oh barangnya udah ada berarti. Oh ya kosmetik kan kecil ya. Jadi aku bawa orang nih, dia yang bawanya. Gak mungkin aku nggak kebawa aku. Ini udah kebayang berarti kreditnya udah lumayan. Udah lumayan gede, karena ya? aku harian Bu. Karena aku kayak aku nggak mau mingguan, ada orang bulanan, sebulan nggak lama kan udah harian aja. Misalnya nih ada lotion ya, harganya misalkan 20.000. Tapi kan kalau sehari 1.000 udah 20 hari. Itu ambil keuntungannya berapa persen? Pada situ tuh nggak besar itu. Kecil ya. Kecil. Jadi modal 20.000 jualnya? Apalagi 25 gitu. 25. Buat ini muter aja nggak sih? Iya, Buat muter karena kan kita di kampung gitu. ya, kayak maksudnya kayak kita juga ngeliat itu kalau ambil gede-gede itu kayak kasihan gitu. Ada batas bayarnya gak sih berapa hari? Sebenarnya ada sebenarnya, cuman itulah kadang-kadang suka kesalnya itu aku sebenarnya kalau uangnya cepat kita walaupun untung kecil kan lumayan bisa keputar lagi nih. Tapi kalau udah kita ngambil untung kecil, kadang-kadang ada yang kosong dulu ya itu tuh kadang-kadang dulu ya say. Gitu. Ya Jadi mama biasanya begitu. Iya emang dulu ya. Ya gitu. Kayak targetnya pasti ibu-ibu kan. Tapi kita juga ngeliat kayak mereka kan emang ibu rumah tangga kayak gitu sih targetnya kayak dari suami. Tapi di sekolah ini begitu. Kan anak sekolah misalnya jajan goceng. Dia masukin ke aku 1.000 atau 2.000 gitu. Ya, masih ada 3.000 lah buat anak 3.000 sekolah. gitu. Berarti dari sekolah juga tuh udah bisnisnya Udah pedagang ya kan? pedagang aku, udah suka pedagang. dagang, udah suka nyanyi. Gitu. Jadi aku nggak mau tuh kayak misalkan kayak aku berbeda dengan orang lain kayak nanti kan orang kalau kitanya nggak bisa apa yang ditonjolkan tuh kayak pasti orang underestimate kan. Nah aku di situ aku berpikir keras bagaimana kayak apa yang kalian bisa pun aku bisa gitu. Malah harus lebih bisa gitu kayak aku alhamdulillah selalu juara 2. Oh, ranking di sekolah. Iya. Itu aku sampai sekolah sampai aku dapat beasiswa kepintaran. Karena emang aku kayak ya aku nggak mau nih dengan aku berbeda tuh kayak ya udah pasrah aja aku ya udah aku kecil ini enggak aku pengen pokoknya gimana pun aku nggak mau ada orang yang kayak meremehkan mengunderestimate kita gitu karena semua sama sebenarnya ya kan berarti sekarang udah nggak ambil pusing mau orang ngata-ngatain apa ya kayak udah menerima lah ya udah ini kondisi yang dikasih sama di atas ya mau diapain lagi gitu ya itu udah ada di titik itu udah pas kayak kalau dulu mungkin kayak menyalahkan ya kayak ih gimana sih ini aku beda kayak gitu tapi setelah aku lewati aku lalui ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Betul. Ternyata yang seperti ini pun udah hoki gitu ya. Tapi di umur berapa akhirnya menerima kondisi ya udah emang ini kondisi gue kayak gini nih gitu. Ya pas mungkin kayak lulus sekolah gitu. SMP? Iya SMA gitu pas udah lulus sekolah gitu kayak apa namanya ya lebih supaya aku kuat juga kan karena kan mental itu banyak juga karena aku pernah berhenti 2 kali. Sekolah? Iya, aku mau masuk SMP masuk tuh berhenti dulu, masuk lagi. Mau SMA masuk berhenti dulu. Karena apa gitu? Ya itu kayaknya mental health aku juga terganggu kayaknya kesehatannya. Banyak yang bully berarti? Banyak yang kayak bully gitu? Mungkin bisa juga gitu. Nah dari situ aku kayak aku dari situ kayak berpikir kayak aduh aku bilang apa namanya ya aku kayaknya udah ngelewatin hal-hal yang kurang oke juga pas dulu sehingga ngebentuk diri aku lebih struggle lebih kuat lebih strong gitu lah sama kuat dan strong sama ya. Tapi apa sih aku penasaran akhirnya apa yang bikin titik baliknya nih ketika oke deh gue mau orang ngatain apa mau apa udah cukup bodo amat yang penting gue bisa berkarya lebih gitu. Ya menurut aku tuh pas aku pilih dunia entertainment ini gitu ketika aku memilih dunia entertainment yang memang isinya semua apa namanya kita harus lebih banyak acting di depan kayak nggak bisa kita awal-awal tuh aku dulu kayak apapun kan kita upload tuh di sosmed kita lagi ini galau apa-apa gitu kan nah itu kan berarti aku pada saat itu belum siap nih pas aku udah ngerasa kayak cuman kapan tepatnya aku nggak tahu. Oke. Cuman kayak pas aku udah kayak ngerasa aja ya. ngerasa kayak wah
dunia entertain ini pokoknya kita sudah siap, kayak aku nggak mengupload hal-hal yang memang pribadi gitu. Perasaan, Iya, curhat gitu. Kesel sama orang gak Enggak, aku nggak pernah share di ungkapkan. status Ya gitu itu ya. enggak gitu. Itu aku pendem aja. Jadi yang aku liatin itu ya aku perlihatkan ke orang itu ya udah aku happy aja karena aku membawa pengen kebahagiaan. ya menyemangati orang gitu. Yang sedih-sedih udah kita aja. Takutnya kita banyak banget orang yang jauh lebih sedih dari kita gitu kan. Jadi aku tampakin bahagianya aja. Makanya kita kalau ketemu orang tuh kayak, hei, nggak tahu kita hati kita lagi kayak mana ya. Tapi dengan dia ngeliat kita semangat, siapa tahu dia lagi puyeng ngeliat kita happy, oh kebawa happy. Pahala ya say gitu. Ini berapa tahun sih setelah di Jakarta kan? Di Jakarta belum dapet job, itu berapa lama? Lama juga itu aku kerja dulu kan. Kerja aku berapa lama tuh? Aku kerja di Ramayana, kerja di OB, di kantor. Terus gak lama tuh aku dapet syuting. Nah syuting juga itu tuh nggak seindah yang dibayangkan. Kenapa? Jadi syuting itu misalnya nih, aku dapet syuting nih berapa puluh episode. Nah itu aku lama lagi tuh Kak, dapetnya lama lagi. Syuting lagi lama di situ yang bikin aku nggak bisa aku nunggu bola. Aku harus ngejar bola, aku harus belajar banyak hal gitu. Nggak bisa aku dalam acting doang. Jadi aku nggak mau di zona nyaman, aku belajar banyak hal, menambah kenalan, link itu perlu ya, link itu relasi, nambah ilmu juga gitu. Sinetron pertamanya apa tadi yang pertama kali syuting? Itu Aladin. Oh Aladin. Itu kan lumayan booming juga ya kayaknya. Booming banget itu dulu. Ya sama itu juga sama ada Bang Daus, Bang Oni, Bang Ucok itu pemeran-pemerannya. Nah si Kesya anak Pasha Ungu masih kecil. Sekarang udah gede tuh ya. Dulu tuh masih kecil banget gitu itu. Terus siapa lagi pemerannya ya? Berapa bayaran pertama pas di Aladin itu Kak? Kalau Aladin udah lumayan Kak. Itu udah kalau nggak salah itu 750.000 satu episode. Itu tahun berapa tuh? 2000. Satu episode itu kurang lebih 1 hari. Itu Di udah tahun? 1 hari 250.000. Itu tahun, aduh Aladin tahun berapa ya? Waktu kita masih sekolah nggak sih? Umur aku 20-an. Umur aku 21. SMA-an. Tapi sebelum dapat sinetron aku pernah dibayar kayak gocap, itu pernah. Yang benar-benar figuran itu ya. Gitu kayak apa sih dulu namanya itu ya. Apa yang akhirnya bikin masuk dapat film gitu? Casting. Casting itu karena aku kan casting ada karakter mini gitu, aku datang dari teman-teman. Itu datang, udah dapet lah itu sinetron pertama aku tuh itu Aladin. Zaman itu kan kayaknya banyak ya yang mini-mini gitu ya. Yang itu tuh apa tuh yang ada tuyul dan Bayul. Iya, tuyul dan Bayul, terus ada lagi satu lagi tuh. Tadi kan masuk juga kan dalam Jin dan Jun. Jin dan Jun, ya. Terus ada yang kecil juga tuh, ada banyak sih. Apa namanya? Iya sinetron yang Milenium apa-apa gitu. Apa tuh yang milenium itu? Apa? Panji Milenium. Manusia Milenium ya Panji. Iya, itu lupa aku dah. Pokoknya itu deh. Iya, itu. Tapi menurut aku tuh itu juga belum aku ada yang di titik yang di zona ini banget sih, karena ternyata pas dari syuting itu enggak yang terus ada enggak. Jadi kayak itu uang yang aku hasilkan tuh jadi kayak aku pakai lagi untuk sehari-hari di Jakarta. Jadi aku kan dari dapat syuting itu aku bawa keluarga aku ke Jakarta. Tapi aku udah ngontrak, maksudnya enggak yang di kos-kosan. Udah lumayan kontrak gitu. Aku bawa ke orang tuaku gitu. Pas aku dapat syutingan itu. Tapi setelah itu 10 bulan baru ada lagi. Iya gitu. Wah di situ aku harus kayak wah nggak bisa nih kita nunggu syuting. Terus akhirnya cara untuk kedepannya gimana? Itu aku kayak belajar lagi, belajar nyanyi, belajar lawak, belajar banyak hal. Ini lagi upgrade diri lagi, banyak belajar. Nggak bisa aku nih nunggu syuting doang. Aku harus cari job nyanyi, job MC, job apapun, job lawak. Semua job diasah juga ya, karena lawak itu diasah juga. Diasah belajar. Saya kira memang udah ada bakat nih dari untuk ngelucu gitu. Ya mungkin bakat juga, tapi belajar juga gitu. Karena nggak mungkin kita kayak ada orang punya bakat tapi dia diemin juga kan, kayak nggak tahu kan orang. Tapi kayak sering ketemu orang lawak, kan sering kalau jadi akan jadi apa kita, bagaimana lingkungan kita itu benar. Tapi belajar ngelawak pasti gak serius dong? Enggak, kalau serius ya nggak lawak jatuhnya, kita berbisnis ya. Berbisnis harus serius ya, soalnya takutnya salah kembalian ya. Tapi ini dong, pengen denger dong suara Syahdu Merdu. Ya beli tiket dulu dong. Udah warung belum? Udah beli tiket belum? Bos udah beli tiket. Lagu apa nih? Lagu apa yang Matahari. Prosesnya panjang juga buat jadi seorang entertainment ya kan? Seorang Loli Unyu lah ya.
Yang harus ikutin acting, apa namanya, casting. Apalagi udah enak di kampung ya kan, jadi tukang kredit ya kan, dulu awal tukang kredit ya, tukang kredit, terus udah punya asisten, tiba-tiba ke Jakarta nggak punya apa-apa, ya itu kan perlu tekad yang luar biasa kan. Kalau orang-orang yang nggak punya tekad mah balik lagi. Iya, balik lagi. Udah apa? Waduh, susah banget lagi di Jakarta kan. Oke, kita nyanyi dulu. Iya, dikit aja ya. One. Dengarkan aku, matahariku, Coachella. Itulah yang membuat saya Coachella itu, karena itu. Emang suka nyanyi atau memang kebetulan aja lagi nyanyi lagu itu sih? Enggak, emang aku dari dulu suka nyanyi gitu. Cuman ya itulah, kadang Allah angkat derajat kita tuh kita nggak tahu kapan. Aku cover lagu Matahariku tuh udah lama banget, mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu. Viralnya itu di 2024. Maksudnya video covernya. Yang Coachella-nya itu juga. Kalau Coachella-nya mah itu mah sekarang. Itu pas aku konser, pas aku nyanyi tuh, aku tuh ini apa sih apa namanya, spontan. Aku bilang Coachella, orang suka gitu. Padahal aku dulu awal-awal tuh nggak tahu itu Coachella apa, ternyata ya dia tuh kayak ada event musik itu adanya di Amerika gitu, di luar negeri gitu. Dan itu yang bilangnya kan Sil Blackpink, tulisnya Coachella gitu. Ternyata itu. Iya, ternyata berkahnya nggak tahu dari mana tiba-tiba dapet gitu ya. Iya, kita nggak tahu loh itu. Jadi kayak aku juga dulu merintis itu, aku terus aja berkarya, terus aja aku menanam banyak hal gitu. Walaupun aku pada saat itu mungkin nggak langsung ketika aku misalnya nih, aku cover, wah meledak enggak. Jadi aku cover sepi dulu tuh pada saat itu, ya udahlah nggak ada penghasilan gitu kan. Tapi ternyata setelah berapa tahun lagi kalau kitanya nggak diem, ya itulah buktinya alhamdulillah. Di 2024 tiba-tiba cover aku viral walaupun awalnya dibully gitu. Itu dibully dulu tuh aku karena kan emang nadanya agak lain dulu kan, namanya juga aku ala-ala. Terus aku awalnya tuh di Ramadan dulu tuh, di Ramadan itu aku viral lagu yang oh iya Nisa Sabian. Iya, Nisa Sabian, Rizky Febian. Dulu aku ke TV ceritanya suruh nyanyi itu. Nggak lama itulah Matahariku gitu kan. Terus habis itu ya itulah tiba-tiba ada yang bikin konser mini di kafe ya. Iya, 12 juta tiket VIP dan itu awalnya bohong. Itu awalnya tuh bercandaan orang yang bikin. Makanya kalau aku tahu orang itu tuh aku pengen ketemu deh. Cuman kan banyak. Kalau ketemu kayaknya iya makasih ya gitu. Iya dulu tuh awal-awal tuh kayak diparodiin gitu ya. Iya, jadi kayak Loli Unyu 12 juta. Tapi ada yang bayar gak sih maksudnya gitu? Oh, yang di kafe bayar ya. Kalau itu ya itu kan alhamdulillah terrealisasi. Sebelumnya ini dulu orang dulu bikinan. Sebenarnya belum ada konser aku. Ya. Iya, jadi kayak orang tuh mungkin kayak buat lucu-lucuan. Konser Ibu Honor apa namanya? Loli Cafe 12 juta tiketnya VIP segala macam gitu-gitu. Sampai orang nanya, "Oh, Bu, konser di mana?" Enggak, itu bercandaan. Enggak. Tapi di hari Ramadan itu pas awal habis lebaran tiba-tiba viral kan aku kan konser-konser padahal belum ada konsernya. Ada orang yang undang aku di kafe. Kafenya di Cilegon sama di Depok. Itu dia juga nggak expect bakal laku tiketnya. Dia tuh udah ada estimate tidak ada yang beli ya. Oke, habis itu ternyata pas dia jual dalam 40 menit habis tiketnya. Keren. Rezeki gak kemana ya Bu? Iya, jadi kayak orang-orang kayak aku, dia juga kayak tahu nggak Bu, kata dia, aku tuh berpikir kayak aduh aku nggak ya gitu. Ternyata pas nyampe tuh kita berdiri aja, kita beli berapa kali lipat gitu. Tiketnya harganya berapa waktu itu? Awalnya itu dia buka kalau nggak salah 200.000. 200.000? Iya. Di kafe? Iya, dapat minum, dapat dapat makanan ya gitu. Terus itu kayak wow abis kalau tahu gitu aku ini kata dia. Berarti di area dalam kafenya tuh? Iya. Berarti secara langsung sebenarnya kayak jualan makanan lah ya, cuma ada loli. Dan itu bayan aku juga belum terlalu tinggi pada saat itu pada awal-awal ya. Aku juga kayak karena buat aku siswa berproses. Pada saat itu ternyata alhamdulillahnya aku udah belajar nyanyi dan aku dulunya penyanyi. Itu makanya dulu nggak apa-apa kita di panggung ke panggung, hajatan ke hajatan dulu aku ya. Dibayarnya juga menurut aku tuh kayak nyanyi dulu ya. Sebelum aku nyanyi sekarang apa namanya
solo karir, dulu aku juga nyanyi dangdut. Sama ini ya. Gitu. Terus aku juga punya band. Pada saat itu mungkin penghasilannya itu belum seberapa. Tapi karena aku orang yang gak patah semangat, aku mah terus aja gitu. Ya insya Allah juga lihat usaha kita, perjuangan kita. Kalau mungkin sekarang aku dibayar segitu, ya mungkin pantasnya segitu gitu. Tapi aku aku ikhlas gitu. Aku bersyukur sampai akhirnya pas konser itu viral-viral, ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Ada di mana-mana tuh di FYP seluruhan terus sampai benar-benar dibikinin sama Rans nggak sih waktu itu yang batu kerikil itu? Iya benar. Beneran batu kerikil nggak sih? Coklat. Oh coklat. Coklatnya si ini ya kerikil. siapa? Coklatnya anaknya Rafathar. Itu buat apa, Pak? Maksudnya coklat itu? Enggak, dapat batu kerikil iya, sama karena apa kan gitu? awalnya tuh kalau aku konser mau ditimpuk pakai kerikil. Iya, dia nggak tahu kalau aku emang bisa nyanyi, taunya mereka takjub gitu. Mereka juga mikirnya tuh aku nggak bisa nyanyi. Ternyata emang dia suaranya bagus bisa gitu. Gitu. Jadi orang tuh kadang nggak tahu. Ya di situlah aku membuktikan bahwa emang aku penyanyi gitu, emang aku bisa. Gitu. Di situ baru mereka kayak, wah ternyata emang dia penyanyi gitu. Iya, makanya nggak rugi, jadi nggak jadi lempar batu kerikil, malah pada videoin kan akhirnya. Videoin viral, mereka FYP semuanya. Iya. Yang nonton aku FYP, alhamdulillah. Pokoknya semua yang posting Coachella FYP semua. FYP pada saat itu. Malah akunya kadang-kadang, ya Allah udah keduluan orang lain. Ya? Iya, dia mah bisa, kalau kita kan kadang-kadang selesai acara baru kita edit kan. Dia mah nggak langsung diupload. Jadi dia dulu tuh mereka yang upload FYP duluan. Iya benar-benar, apa gitu. Jutaan-jutaan kan mereka itu. Alhamdulillah. Nah tapi pernah nyangka gak sih itu bisa sampai di titik ini gitu viralnya? Enggak nyangka, kayak nggak nyangka banget. Tapi kayak aku berpikir, ya Allah kayak apa namanya? Tabungan masa lalu. Ya kayak mungkin ini apa namanya kayak oh iya. Hasil dari prosesnya. Ini hasil dari perjuangan aku gitu kan. Doa-doa juga. Yang aku nggak pantang menyerah. Emang aku lillahi ta'ala, kayak misalnya aku emang tujuannya emang mencari rezeki itu emang ya untuk keluarga, ya untuk ya pokoknya kan Allah lah ya. Sampai umrohin kan ya. Iya. Dan emang ini tuh terjadi setelah aku hijrah. Setelah aku berhijab. Dulu kan aku centil itu kan, aku kalau syuting rambutnya begini, pakai lucu-lucu lah pokoknya aku. Oh yang cover itu juga belum pakai hijab berarti? Belum pakai hijab itu aku. Yang cover Matahari aku tuh hijab 2023 di bulan Januari. Sekarang 2024 lah ya. Setahun, udah mau 2 tahunan lah ya. Nah itulah, jadi setelah aku hijrah, makanya aku selalu bilang motivasinya tuh buat teman-teman kejar akhirat, dunia mengikuti. Jadi kita karena lillahi ta'ala kan Allah, karena emang kita pengen bagian keluarga kita, orang tua kita gitu. Jadi itu yang bikin aku juga kayak kalau aku lagi down, aku bangkit lagi. Oh banyak orang yang banyak yang di pundak aku tuh nggak cuma diri aku gitu. Kalau kita kan mungkin kayak makan ikan asin sama nasi cukup lah ya. Tapi kita nggak bisa di situ aja, kita kan harus banyak banget. Makanya aku nyiptain lagu nih, bentar lagi mau launching di Januari. Nanti aja dibilangin nanti, sekarang yang lain dulu. Tapi enak deh ada bintang tamu begini, kita nggak usah bacain teksnya. Boleh gak sih kayak gitu? Boleh. Kalau di situ mah. Iya, pakai itu tuh, pakai guling. Iya, aku ngegantung jadinya. Oh hey, tapi ini gak sih penasaran kan kalau namanya viral ya kan, kemana-mana diundang ke sana sini heboh gitu kan, banyak fans gitu kan. Ada kena star syndrome gak sih? Enggak sih, aku mah kayak gimana ya, buat aku tuh bukan biasa aja sih. Justru aku selalu berdoanya ketika ya Allah, ketika misalkan aku dititipkan hal-hal yang baik, rezeki dan popularitas, tolong bikin keimanan aku juga ditingkatkan. Jadi supaya itulah nggak ada yang namanya star syndrome. Jadi kayak nggak kaget lah ya kita kayak wow gitu. Enggak sih buat aku, karena aku kayak ngerasanya apa namanya ya ini bukan untuk kita star syndromein gitu, ini untuk kita syukuri, untuk kita pertahankan gitu, untuk kita bisa lebih baik lagi. Karena memang sudah ada di proses hijrahnya ini ya. Jadi kayak oh ini toh jawaban dari atas hijrah aku gitu ya. Doa kita. Tapi memang kalau orang-orang yang memang sudah proses begitu demikian rupa kan kayak kita kan memang selalu ingat di mana kita berasal. Untuk kita jadi star syndrome tuh kayak misalkan apalagi sih kan gue juga sama kayak lu juga gitu.
pernah juga ada di posisi lu kok gitu. Tapi mungkin kalau orang yang belum kenal kayaknya oh lu sombong banget, tapi sebenarnya ya dia belum kenal deket aja gitu. Jadi kelihatannya kayak sombong gitu. Apalagi kalau yang dulunya nggak pernah nanya tiba-tiba pengen ditanya kan aneh ya. Iya, aneh Bukan banget. sombong saudara-saudara, tapi kita nggak terbiasa. Iya betul-betul itu gitu ya, curhat ya Bu. Iya, curhat. Tapi itu biasa sih Bu, yang penting kitanya jangan, yang penting kita mah tetap baik aja gitu. Maksudnya kayak gak usah lah dibalas gitu. Pasti ada, itu pasti ada. Pasti banyak ya kan, tiba-tiba ya pinjem dulu 100 gitu. Ya silaturahmi yang terputus. Tapi aku udah ini sih, itu udah aku lewati tuh, apa namanya kayak gitu tuh. Jadi aku bisa milih orang. Jadi aku sekarang tuh kayak keuangan itu aku udah gimana cara untuk nge-treat misalkan ada saudara atau apa tuh aku udah punya trik. Jadi aku nggak mau mengecewakan, aku juga nggak mau dikecewakan. Jadi aku udah punya strateginya gitu. Apa yang harus aku lakukan ketika memang kayak ya sepertinya ya namanya kalau kita dititipin rezeki, kalau memang kita masih bisa bantu is okay gitu kan, menurut aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan takutnya efeknya jadi hal kita kurang baik ke depannya, mendingan nggak usah gitu. Ya itu salah satu tantangan buat orang-orang yang dari bawah tuh. Kadang bukan kita nggak mau ngasih, tapi kadang kita tahu nih ini akan berdampak buruk ke depannya. Akhirnya kita nggak deh nih, ya udah seikhlasnya kita aja, nggak usah dibalikin kayak gitu kan. Ya kayaknya itu semua tantangan orang-orang dari bawah ya. Nah kalau misalkan kayak gini kan udah pede banget, udah viral, udah ngelewatin masa-masa berantem sama diri sendiri lah ya. Akhirnya, nah ada gak sih yang momen-momen kayak sekarang tuh kayak bikin ngedown juga, akhirnya ngedown lagi? Kayak gini loh sebenarnya, ternyata ketika emang kita lagi sekarang udah alhamdulillah di atas gini kan, otomatis kita harus lebih kayak struggle lagi untuk gimana caranya bisa bertahan dan juga bisa terus berkembang gitu. Itu kan kalau kita kan kemarinnya berproses saya bisa kita udah di sini, berarti kan kita jangan sampai jangan sampai kita ini gitu kan. Berarti kita harus kayak gimana caranya kita tetap bisa bertahan gitu, harus tetap bisa bertahan dan lebih baik lagi aja sih gitu kitanya. Tapi kayak pengennya tuh sekarang ya hal-hal yang belum kita capai ya kita usahakan lagi gitu kan. Berarti masih banyak nih mimpi-mimpi ke depannya nih. Terus ada gak sih kayak misalkan komentar yang masih ngebekas dan nyelekit gitu kayaknya, atau yang udah sama sekali gak peduli? Gak peduli, aku udah berdamai. Tapi pasti ada lah momen-momen merasa baper gitu loh. Kalau dulu iya, kalau sekarang tuh aku udah ini kan kayak aku berpikir gini, mereka aja ngetik nggak dipikirin, ngapain kita pikirin gitu. Kenal juga enggak kita ya? Iya gitu, jadi aku udah di titik itu. Nah alhamdulillahnya kan ternyata ya Allah itu maha balikan hati manusia. Dimana kayak dulu aku dihujat segala macam, tiba-tiba ketika Allah sudah berkehendak, tiba-tiba orang sayang sama aku, muji aku, support aku, bahkan beli tiket aku. Orang effort untuk beli tiket kan berarti kita udah alhamdulillah masya Allah di mata mereka, ya entah itu menghibur, entah itu mau berkonten atau segala macam. Ada di titik itu berarti ya Allah emang Allah segalanya menurut aku. Kita emang nggak bisa kayak kita marah-marah di dasar lu jangan ngomong kayak gitu. Sebanyak itu kita kata-katain kan banyak capek. Jadi ya udah kita pasrahin aja ya. Tutup kuping udah gitu, lakukan yang terbaik. Kita juga yang penting kitanya nggak jahat juga sama mereka kan. Juga ngerugin lu kan. Iya gitu. Kita nggak minta makan kok nggak apa-apa gitu ya. Lu mau apa juga terserah deh gitu. Bener kayak gitu. Tapi pernah ada nggak sih ini udah viral, udah penghasilan lumayan kan ya kalau dibandingin sama dulu. Ada sempat ngerasa momen kayak ngerasa dimanfaatin sama orang terdekat atau orang yang kita percaya nggak sih? Kalau aku sih ya kalau emang selagi aku bisa bermanfaat ya udah sok aja, yang penting apa namanya, karena kan aku juga tipikal yang kalau misalkan emang aku udah ngerasa nggak bisa nih, nggak nyaman, aku lebih udah gitu cut off. Aku kayak gitu kalau misalkan sama seseorang ini kita udah nggak bisa, belum kayaknya enggak nih, nggak bisa gitu ya. Gitu aku udahlah gitu kayak gitu. Tapi aku diem gitu, nggak yang kayak berkoar-koar aku harus menjelaskan, harus pertanyakan, enggak. Aku nggak mau kayak gitu lagi, buang-buang waktu gitu buat aku. Jadi ya udah aja, aku nggak mau ngebahas, ya udah gitu. Dan sampai energi kita habis buat mikirin yang memang gak harusnya kita pikirin kan. Iya gitu. Berarti
hampir sama juga kayak kita. Bukan cut off itu bukan kita memutus silaturahmi ya, tapi lebih ke ketenangan hati, melindungi diri kita sendiri, sama menjauhkan konflik ya. Gitu. Yang penting ya kita jangan sampai kita benci, itu aja sih. Kita maafin, tapi untuk berhubungan lebih lagi itu tuh kayak nggak bisa, jangan gitu. dipaksa, enggak. Jadi ya itulah gitu kan. Tapi mungkin nggak tahu proses ya kita. Tapi kayak ya itu hati manusia kan kita juga. Tapi berusaha kita jangan benci lah ya. Karena kalau kita benci kita pikirin. Ini ya udah ikhlas aja, let go kita biasa. Tapi kayak buat ketemu tuh kayaknya belum dulu deh gitu kan. Dulu dimaafin kok. Cuman untuk berhubungan lebih kita nggak bisa gitu ya. Gitu. Itu udah pilihan terbaik kayaknya kan. Iya benar. Buat kita ya, nggak tahu kalau beda pandangan nggak apa-apa, terserah. Itu kan kita. Ya setiap orang punya caranya masing-masing lah. Punya caranya masing-masing untuk menikmati hidup ya. Tapi alhamdulillah tuh dari ya sekian lama bulian dan akhirnya udah berdamai dengan diri sendiri, nggak memikirkan pendapat orang lagi kan, yang pendapat jelek itu akhirnya bisa ngumrohin keluarga. Satu keluarga siapa aja yang diajak? Dua orang tua. Gimana perasaan mama papa, nyangka gak sih maksudnya? Itulah Masya Allah, mama kan pas aku tanya kemarin, pas aku lagi dititipin rezeki gitu kan, aku tanya mereka dulu, aku belum beli apa-apa tuh pada saat itu. Kayak aku tanya dulu mama sama pengen apa, pengen haji. Nah yaudah aku daftarkan dulu, karena kan haji gak bisa langsung gitu. Terus akhirnya aku daftar, nah habis itu udah daftar, alhamdulillah ada lagi mama pengen apa lagi. Aku prank tuh mereka pas umroh. Oh di prank ya, dikontenin ya kayaknya gitu. Ceritanya nih, ini ada Pak RT nih, Pak RT ada orang nih ke rumah gara-gara selalu berisik nih gitu kan. Tiba-tiba ya udah aku kasih ternyata umroh gitu. Jadi mereka nangis dong mereka. Iya nangis banget. Karena kan pengen banget ke Mekah kan sama ayah. Udah itu aku happy banget sih gitu. Alhamdulillah gitu ya, sangat bersyukur di tahun 2024 ini dunia sudah berdamai, banyak hal-hal yang udah positif. Iya gitu, pencapaian yang dulunya aku belum bisa di 2024 ini Allah titipkan. Aku salut sih sama Loli ini kan memang memang di mana kan Loli ini kan spesial ya kan, orang yang spesial tapi dia menyamakan dengan orang lain kok gitu. Karena memang kan sebenarnya kesempatan itu kan ada di diri kita kan, apalagi spesial ini justru yang ngasih berkah ya kan. Intinya satu lagi Beb, nggak gengsi kan, semuanya itu nggak gengsi tuh, dan percaya diri tuh. Apalagi di dunia entertain kan semakin berbeda malah semakin gampang dikenal ya nggak sih? Betul. Ya walaupun kita masih jangan pas kita berbeda ya udah aja pasrah, tapi juga kayak kita juga banyak belajar juga gitu. Iya, di mana gengsi itu dihindari ketika misalkan kita mau mencapai sesuatu tapi itu belum kita bisa dapetin, ya nggak ada salahnya kita down to earth dulu kok. Iya nggak apa-apa. Gitu. Yang tadi nggak di OB, jadi karyawan dulu ya, itu hanya sementara. Fokus sama tujuannya. Iya, tapi orang tuh itu yang bikin dia nggak capai tujuan itu karena dia malas memulai dulu gitu. Jadi karena kesini ini nggak kecapai ya udahlah. Padahal dia bisa melakukan hal-hal yang lain dulu. Kayak aku udah punya kafe, aku jual sampai krapel di street food. Buat aku tuh nggak masalah gitu. Kadang orang mungkin kayak udah punya kafe ngapain lagi dia jual di pinggir jalan. Tapi buat aku tuh nggak yang aku malu, nggak apa-apa. Buat aku tuh kayak gitu karena Allah ngangkat derajat itu kita itu dari mana aja nantinya. Yang penting kita usaha setiap hari. Jangan berdiam diri gitu. Jangan diem diri itu, jangan cuma rebahan doang. Kalau mau sukses, rebahan doang kapan suksesnya kan? Tapi aksi aja tiap hari itu kayak pokoknya jalan aja dari rumah bismillah. Entah itu ngerjain sesuatu hal kecil, hal apapun yang walaupun memang hari itu nggak ada hasilnya, nggak tahu kita di tahun depan atau bulan depan, dan itu 5 tahun kemudian. Iya, aku kan berarti berapa puluh tahun kemudian ketika aku Allah titipin ini kan gitu kan, kayak aku juga nggak nyangka gitu, aku terus aja berjalan berjuang gitu. Kadang kayak kalau orang mungkin kayak aku udah dititik, aku udah ada kafe pada saat itu kan, orang nggak mau lagi tuh mulai lagi dengan jualan di pinggir jalan lagi, saplok krapel kayak gitu kan. Tapi aku mau nggak apa-apa gitu buat aku. Selagi itu bisa, selagi itu halal, selagi itu bisa bermanfaat gitu.
Nah sekarang harapan dan doanya buat tahun 2025 nih, ini kan udah ujung tahun nih 2024, harapan dan doa sama gebrakan apa nih buat 2025 nih? Iya, 2025. Ya bismillah, semoga ya di 2025 ini aku punya pendamping. Amin. Gitu ya, karena aku belum selesai. Udah ada calonnya? Belum. Ya, Bismillah. kemarin belum juga gitu kan, mungkin belum jodoh ya. Iya, yang kemarin itu terakhir. Ya, belum jadi. Belum. gitu kan. Terus ya insya Allah nih kita lagi bikin single. Oke. Aku lagi bikin single. Mudah-mudahan nanti di awal 2025 aku launching kan. Nanti Bapak Ibu datang dan juga sponsor saya ya. Boleh. Oke. Info dong. Iya nanti. Judulnya apa? Judulnya rahasia. Rahasia gak sih, Tim? Apa Kasih tahu judulnya? Setengah aja dulu ya, setengah. Ya judulnya. Boleh nanti launching kesini lagi. Iya, Iya. nanti judulnya Promosi. Oh bener. Oh benar. Liriknya Bisa di-spill gak liriknya sedikit nih? hidup sederhana itu bahagia, oh benar. Oh, oke. Tapi kalau ada segalanya Keren, lebih keren. bahagia, oh benar. Ini apa? Curhat. Eksklusif Eksklusif apa tuh ya. kalau Iya. Belum, iya benar. eksklusif ya. Tanggal berapa mau ininya? Januari awal. Januari awal. Jadi aku Desember ini ya dibalik sambil aku juga kayak ada kesibukan kayak konser dan lain-lain. Karena tahun baru juga aku nyanyi, aku sambil mempersiapkan aku merekaman syuting video klip. Gitu syuting video klip mungkin di Januari nanti akan launchingnya. Nanti tempatnya dikasih tahu lagi dicari gitu kan. Oke, itu kan tadi ada lirik nge-rapnya kan, itu ada kolaborasi sama siapa atau memang cuma sendiri? Gak tahu nih kayaknya apa sendiri apa sama siapa gitu ya. Gitu aku juga masih apa better sendiri atau ada yang lain gitu kan biar lebih gimana gitu. Kan tadi kan tahun 2025 pengen punya pasangan gitu ya. Tipenya tuh seperti apa biar teman-teman tahu tipenya kayak mana gitu loh. Mapan beriman. Wih, amin. Kayak siapa? Mapan dan beriman. Mapan dan beriman. Mapan dan beriman, amin. Ya kalau aku sih menurut aku tuh yang penting dia kayak harus punya mimpi dalam hidup dia gitu. Jadi supaya kita biar ada semangat dalam hidup lah ya. Bener, satu visi misi. Terus itulah kalau soleh ya itu ya wajib, bukan wajib, harus juga karena kan kita menikah ini ibadah terpanjang. Betul. Jadi aku nggak mau bersama orang yang tidak sefrekuensi, nggak mau. Aku pengennya sama dengan orang yang juga yang dia tahu aku juga gitu, dia tahu aku. Kondisinya sehingga dia juga gini, keluarga kita kayak gini, betul. Jadi harus bisa nerima. Iya, sama apalagi ya itulah soalnya aku pengen yang dia juga tujuannya akhirat, tapi dia juga punya semangat buat hidup lah ya. Semangat hidup juga, karena menurut aku pencapaian di dunia juga perlu karena ya itulah bakal amal-amal perlu ini ya Bu cuan haji rukun Islam kelima haji perlu uang kasih orang tua uang berbagi kita perlu uang kayak gitu sih, bukan kita bukan cinta dunia tapi lebih kayak kita perlu amal untuk akhirat gitu. Aku pengen yang kita tuh sama-sama kayak gitu. Mungkin kalau dia kaya atau kalau kamu kaya itu bonus, tapi kalau menurut aku kalau aku pengen pasangan tuh juga nggak harus kaya, tapi yang penting tuh kayak bener-bener kita sepemikiran. Dia juga tahu aku lah, lihat aku ya. Jangan cuma lihat dari segi aku seperti sekarang juga gitu. Popularitas. Dari hati lah ya. Iya, jangan numpang atau pokoknya kayak gitu. Pansos, aku nggak mau, aku pengennya benar-benar lah ya pernikahan ini sekali untuk selamanya. Betul. Ya, berarti memang udah pengen jalanin serius untuk mencari pendamping lah nih. Iya, aku mau pacaran lagi kayak gitu sih Kak. Ya, kita doakan semoga bisa tercapai. Amin. Emang nyari pasangan itu ya benar-benar harus dapet feel-nya gitu. Ibu bapak udah ada, dijaga. Iya, karena pernikahan itu memang perjuangan dan ibadah seumur hidup kan. Pasti akan ada perbedaan pendapat, pasti akan ada visi misi yang sedikit berbeda gimana caranya nyamainnya. Kasih tips dong Ibu Bapak gimana cara untuk. Sebelum itu kasih tips dulu buat teman-teman. Sekalian kita closing. Sekalian
kasih tips buat teman-teman ya yang lagi ngerasa terpuruk, impiannya belum tercapai, apa yang harus mereka lakukan gitu. Oh gitu. Oh my god. Ya, pokoknya sebenarnya semua sedang berjuang dalam mimpinya masing-masing. Intinya jangan pernah putus asa, terus bergerak karena kuncinya action. Karena di dunia ini semuanya berhak sukses. Yang gak berhak sukses itu hanya satu orang yang malas. Itu jadi kamu jangan malas, kamu harus banyak belajar, gali potensi diri, cari circle yang baik, itu penting banget. Karena bagaimana kita itu akan terjadi itu karena lingkungan kita. Jadi penting kamu jadi pengen jadi orang kaya, berteman dengan orang kaya. Bukan memanfaatkan orang kaya, tapi ilmu dia yang kita belajar gitu dari dia orang kaya, dari orang soleh, dari orang pedagang yang sukses, dari artis yang istilahnya terkenal gitu. Kita ambil ilmu-ilmu dari mereka gitu. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan diem tapi gali potensi diri. Itu sih dari aku, dari perjalanan yang aku lalui gitu ya. Apalagi aku bukan yang orang taunya kan aku ibu Loli KP setelah viral, wah cepet banget. Enggak sayang, aku belasan tahun aku lewatin yang mungkin kalian gak tahu. Hanya segelintir orang yang tahu perjuangan aku bagaimana aku melewatinya. Dari air mata aku yang mungkin udah gak terbendung lagi. Karena kebahagiaan yang luar biasa akan didapat setelah air mata yang luar biasa juga. Seperti itu. Oke, aku mau jawab tadi pertanyaan tipsnya buat dapetin pasangan yang apa ya? Tips harmonis gitu juga. Harmonis ya. Kalau dari pengalaman aku gini, stop buat nyari kriteria yang ada di TV. Kayak misalkan di TV itu ada di TikTok, kalau yang sekarang di TikTok, Beb. Atau TV. Kayak kita di TV itu ada orang miskin ketemu orang kaya, ya kan? Jadi kaya gitu loh. Jadi stop untuk berpikir kalau hidup kita itu adalah drama gitu. Kita terima aja kenyataan kita. Oh, kita berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya udah, kita cari yang selevel. Lalu apa sih kita ini? Kita ini mau seperti apa nantinya? Kita mau punya mimpi. Ya berarti carilah, kalau misalkan kita cewek, cari pasangan yang memang mimpinya harus di atas kita. Betul. Karena kalau misalkan wanita yang memimpin itu akan apa ya, laki-lakinya nggak akan dihargai gitu, akan merasa kurang dihargai. Tapi kalau misalkan laki-laki yang memimpin, nah kita akan ikutin jalan dia, dan laki-laki itu lebih strategik pikirannya, lebih panjang pikirannya. Sedangkan wanita memang kayak aku sama dia, aku memposisikan ya, kayak misalkan aku akan melindungi saat ini. Jadi apapun yang terjadi saat ini, aku akan cover. Tapi untuk masa depan dia yang akan plan ke depan, dan aku jaga jalan dia kalau tetap jalannya pada jalan yang benar gitu. Jadi kita saling membackup, dia untuk masa depan dan aku untuk masa kini gitu. Keren banget. Kalau dari aku intinya sih cari pasangan yang mau diajak bersama untuk ngejalanin prosesnya. Tuh, jangan cuman hidup main numpang tuh. Dan saling support ya. Saling support betul untuk kalau salah ya udah diomongin salah, tapi sebagai wanita harus bisa menyampaikan masukan itu pada waktu yang tepat. Karena laki-laki punya ego sendiri. Kalau misalkan kita masuknya ketika dia lagi tinggi, lagi benar-benar pengen dia menang, akan percuma dan akan mental. Makanya kita harus tahu momen kapan kita bisa ngomong sama dia dan omongan kita akan diterima. Iya benar banget sih. Nah, bedanya Kak, menurut aku kalau kita ketemunya pada saat kita sama-sama itu lebih oke. Ketika aku sekarang ini agak lebih sulit karena posisi akunya gitu kan. Ya itu yang aku tapi bukan sulit juga ya, tapi mungkin ada tapi prosesnya mungkin karir dulu yang Allah angkat gitu kan. Agak memang kalau kakak kan misalnya dari dulu tuh dari emang kakaknya asal abang dari bawah gitu. Nah saat sekarang ini kan aku kayak cari ya itulah sebenarnya. Aku juga nggak yang gimana tapi lebih kayak yang nggak insecure gitu loh. Kadang dia insecure sama aku bilang jangan insecure, justru masih aku tuh kamu lebih semangat lagi ngelihat aku bekerja keras dalam untuk hidup aku. Kamu juga harus harus struggle juga dapetin aku gitu kan. Kadang-kadang orang kayak insecure gitu iya sih, ngeliat pendapatan. Gue bilang enggak kok, perempuan enggak ngeliat itu gitu. Karena kalau nyari uang menurut aku tuh kita bisa bareng-bareng. Mungkin sekarang saat ini aku posisinya lagi emang dititipinnya lebih banyak. Tapi kita nggak tahu mungkin kedepannya kita berdua bisa atau kamu gitu. Apalagi kan ada bonus, ada fokus ke bisnis. Iya gitu. Karena aku nyari pendamping, partner hidup, partner life, dan juga untuk kayak tujuan dunia dan akhirat. Jadi jangan cuman kayak kamu
ngeliat pendapatan aku banyak, betul banyak lebih, jadi kamu insecure yang bikin kamu mundur. Sebenarnya menurut aku justru itu nggak bagus kayak gitu ya. Harusnya kayak oh dia untuk ada di titik sekarang dia berjuang. Berarti kan nanti dia memperjuangkan rumah tangga juga mungkin bisa lebih berjuang, gitu apalagi kan. jadi pemimpin kan. Seperti itulah ya Ibu dan Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Teh Roli. Kita ada main games dulu Teh Roli. Oh main games? Apa gamesnya? Yang tadi lagi, bukan? masih terngiang-ngiang kayak gamesnya ya. Oke, kali ini gamesnya itu tebak judul lagu. Jadi di sini aku akan nggak menyanyikan sih, menyebutkan liriknya. Liriknya apa ya? Lagu, oke. Ya, lagu ya sama Lirik. judul lagu yang nanti ditebak, oke? Ada bunyi Yakus. belnya nggak? Tangan aja deh. Apa? Tangan, ayo udah tangan aja, yuk. Iya. Nah, gini. Satu ya. Iya, ini yang judul lagu. Iya. Tapi buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Topeng. Betul. Dan ini siapa? Itu Noah. Betul. Noah siapa namanya itu lupa. Penyanyi sama judul lagu. Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan. ya. Lagi ya. Di Geboy Mujair. Tuh, dangdut lagi. Ayo ting ting Geboy Mujair. Betul, bernyanyi. Di Geboy Mujair. Nanding dong. Nanding dong. Waktu lipat. Abang dua ding ser asik. Lagi ya. Ya. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama. Goyang apa teh? Goyang dumang Oh iya, cita-cita. goyang dumang itu. Dinyanyikan, teh. Boleh dinyanyikan. Ayo goyang dumang biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ini kenapa dangdut semua Ya sih? lawannya penyanyi. Lah kan bintang tamu kita penyanyi dangdut gimana sih ya? Gua kagak bisa jawab. Ya aku penyanyi ini loh, all genre sebenarnya. Oh, all Oh, genre. iya. Bener ya. Tadi Oh, aja bener. hip hop kan? Enggak deh. Bener juga. Iya. Nih, Nge-rap. kalau ada yang tahu hebat ya. Ya apa Makanya, coba? Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Singkat lengan baju, aku pergi kerja dulu. Oke, Ayo, apa Pak? selamat pagi. Ran. Bisa. Bukan ya? Bukan ya? Lanjut nyanyinya. Selamat pagi. Iya, Ku selamat pergi kerja pagi. Dulu, aku akan mencuci kainku. Ku Mencuci cuci kainku. dan ku jemur menghadap arah timur. Kain rapi sungguh teratur. Lelah letih bekerja, bersantai dulu saja dengan segelas kopi di meja. Nah, siapa sih Ayo, tuh? kalau ada yang tahu nggak? Segelas kopi di meja. Itu dangdut. Enggak itu Pak ini. Pop itu pop. 3, 2, 1. Nona Ria, maling jemuran. Apa sih? Enggak tahu iya. Coba nyanyiin lu. Ya, dasar kau yang racun. Ya saya itu duluan. Lagi. Kalau Jangan racun. Ngalah deh kalau Gak apa-apa. orang kayak kita racun. Yang ini siapa? Dua racun. Yang ini. Sinta Jojo. Bukan. Itu yang monyet ya? Bukan ya? Yang racun itu siapa ya? Dua racun. Trio Macan. Bukan. Bukan. Cinta Penelope. Opik. Beda dong. Gak tahu siapa penyanyi. Udah habis. Oke. Terima kasih. Jadi konser. Oke, thank you buat Oke. Bu Loli Order Cafe udah datang ke sini. Banyak banget manfaat dan Bu Loli Order Cafe Iya, ya. Jadi nggak proses. semua yang dilihat hari ini itu langsung dihasilkan secara instan, Betul. tapi butuh proses berapa belas tahun tadi? 2014. 10 Iya. tahun Sama lebih. kayak kita 9 tahun berarti. Iya. Selisih setahun doang kita. Intinya percaya proses, hasil akan mengikuti. Tuh. Keep stay tune at From Zero to Hero. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Dicobain leadingnya.